Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini saya bisa bikin video baru lagi, yang mana telah sekian lama saya sudah tidak membuat video. Jadi sedikit pemberitahuan bagi kalian yang menonton video ini, bahwa saya di channel ini ada memuat ruqyah, bela diri kuntau, kemudian video ziarah, dan yang terakhir mungkin ada tentang parfum. Karena baru-baru ini saya memulai usaha parfum lah, sedikit-sedikit memulai usaha, mudah-mudahan berkah. Nah, oke. Jadi kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita mengatasi orang yang sedang kesurupan. Tapi kesurupannya ini dalam keadaan mengamuk. Nah, bagaimana caranya? Kadang kita kalaunya melihat seseorang itu mengamuk, mungkin kita takut, khawatir, atau berbuat sesuatu salah. Nah, jadi kali ini saya ingin memberikan beberapa tips cara bagaimana mengatasi orang yang kesurupan sambil mengamuk. Baiklah, jadi pertama, kalian itu harus tenang. Apabila kalian tidak tenang, bagaimana kalian bisa menenangkan orang yang sedang mengamuk, yang kesurupan, apabila kalian saja tidak bisa tenang? Nah, jadi begitu. Mungkin caranya tarik nafas dulu dalam-dalam, hembuskan di hati sambil berzikir kepada Allah, bibir mengucap zikir kepada Allah, dan memohon kepada Allah mudah-mudahan diberi ketenangan hati, jiwa, pikiran, dan sebagainya, dan memohon kepada Allah petunjuk di hati, mudah-mudahan kita diberi kekuatan bagaimana kita mengatasi orang yang kesurupan ini yang sedang mengamuk. Kemudian berikutnya, saat dia mengamuk, kita tetap baca ayat-ayat ruqyah atau ayat-ayat yang kalian bisa baca. Seandainya aja ya, kalian cuman bisa baca Fatihah aja. Terus diulang-ulang, walaupun orang itu lagi kesurupan mengamuk. Nanti lambat laun dia itu akan melemah. Nah, di saat itu kita bisa ajak bicara. Kemudian berikutnya, apabila dia mengamuk, apakah perlu kita pegang tangannya, kakinya, dan sebagainya? Tergantung situasi. Apabila dia mengamuk sambil memecah-mecah barang atau mau memukul diri, nah itu ditahan. Tapi kalau seandainya dia itu mengamuk cuman teriak atau cuman berhentak-hentak sedikit, kalau bisa jangan dipegang. Tetap baca ayat ruqyah yang kalian bisa baca. Nah, di saat sudah momennya pas, nah di situ kita bisa ajak dia bicara apa alasan dia mengganggu orang ini. Nah, saat sudah bisa kita ajak bicara, sudah kita bisa tahu alasannya, nah di situ kita bisa memberikan nasihat. Tidak usah terlalu keras-keras, kita santai saja. Nasihat yang baik, jangan mengganggu umat Islam, ada bangsa jin, ada bangsa manusia, tidak usah saling mengganggu. Apabila kalian mengganggu manusia, nah kalian tuh termasuk zolim. Kenapa zolim? Kan zolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, seperti itulah zolim itu. Nah, jadi bisa-bisa kalian sendiri nih bagaimana kalian mengajak ngobrolnya. Nah, mungkin saat pertama mungkin ya bingung saat pertama, tapi kalau kalian sering bertemu dengan hal-hal tersebut, nanti kalian bisa sendiri ngobrolnya bagaimana, santainya bagaimana. Nah, begitulah. Kalaunya bisa, bagus lagi kalau kita ajak dia masuk Islam. Nah, kemudian di saat dia sudah bisa menerima, kita perlahan-lahan kita ajak dia itu pergi atau keluar atau tidak mengganggu lagi orang tersebut yang diganggu dia. Nah,
Kalaunya bisa ya mungkin dari hal ini capek dan butuh waktu yang banyak. Nah, makanya intinya kalian harus tenang. Apabila kalian tenang, kalian akan mudah mencari solusinya, berpikir jernih. Intinya semuanya mudah apabila kalian bisa tenang. Itu intinya. Nah, mungkin itu saja dari saya, penjelasan singkat dari saya. Nah, mungkin ini dari pengalaman saya saja, karena saya ini bukan seorang tokoh agama, bukan ustadz, hanya orang-orang biasa lah, yang bisa bercerita menurut pengalaman. Nah, jadi kalian bisa, kalau ingin bertanya, bisa tulis di komentar. Insya Allah mudah-mudahan bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya jawab, nanti saya cari di referensi lain atau rujukan-rujukan lain lah. Nah, saya kalaunya bisa kalian kasih kritik, saran, bagaimana pengucapan saya, bagaimana tampilan video, mudah-mudahan lebih bagus untuk membangun channel ini. Karena kan lumayan lah sudah. Nah, karena saya sendiri mungkin sudah merasa banyak kekurangan dari pembuatan video-video ini, mungkin persiapannya dan lain-lain. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan dan kelebihan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.